Halo teman-teman, penikmat konten Jejak Aksara dan Sudut Pandang, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan saya di konten Jejak Aksara dan Sudut Pandang, sebuah konten YouTube tentang perjalanan, cerita, dan jejak yang terekam dalam sebuah video. Episode kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk melihat perjalanan dari sebuah tempat yang ada di Papua, yakni pos lintas batas negara Skau, Papua secara lebih dekat. Di mana di konten sebelumnya saya sudah mengajak kalian semua untuk melihat Skau dari titik proses perjalanan kami dari Sentani menuju ke Skau. Dan kali ini saya mau mengulas lebih dalam tentang perbatasan yang ada terletak di lokasi favorit di Jayapura ini. Dari referensi yang saya temukan mengatakan bahwa Skau merupakan perbatasan yang telah menjadi bagian dari akses penting dalam menjalankan aktivitas sehari-hari masyarakat di sekitar tempat tersebut. Bahkan dalam hal kekerabatan, masyarakat Papua yang ada di wilayah Indonesia maupun masyarakat wilayah di Papua Nugini memiliki silsilah dalam hal jalur persaudaraan jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun dalam rentan waktu yang panjang karena negara memiliki batas internasional yang harus dihormati, maka Skau sendiri kemudian berbenah dari dalam bentuk bangunan tata administrasi sederhana hingga saat ini yang berdiri dengan megah. Dan untuk kalian ketahui bahwa batas kedua negara ini memiliki garis panjang pemisah sekitar 824 km. Dan Skau adalah salah satu pintu masuk di antara pintu masuk resmi. Selain Skau, terdapat beberapa pos lintas batas yang ada di wilayah lain, yakni Pos Lintas Waris, Kabupaten Kerom, Pos Lintas Sota, Kabupaten Merauke, Pos Lintas Laut Altrasi, pos perbatasan yang bertempat di dermaga Pelabuhan Perikanan Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dan pos lintas yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang. Dari banyaknya pos lintas ini, semua dijaga oleh satuan pengaman guna menjaga kedaulatan bangsa. Namun di antara semua pos ini, Skau adalah pos lintas yang menjadi daya tarik bagi banyak orang untuk datang, yang tidak hanya untuk melakukan penyeberangan namun juga berkunjung dan melihat langsung kemegahan dari pos lintas batas negara Skau ini. Pos lintas batas negara Skau yang diresmikan oleh setelah melakukan renovasi besar-besaran pada tanggal 9 Mei 2017 ini memiliki wajah baru yang membuat masyarakat Papua pada umumnya merasa bangga dengan catatan biaya perbaikannya yang katanya mencapai 100 miliar. Skau memiliki fasilitas yang memadai sebagai pos lintas batas negara seperti gedung imigrasi, alat pengecekan barang maupun orang, taman perpustakaan, dan beberapa patung simbol negara yang menjadi ikon bagi mereka yang ingin bersuah foto. Bahkan fasilitas pengunjung lainnya seperti ATM, bank, hingga tempat ibadah tersedia di tempat ini. Kawasan PBLN Skau memiliki luas kurang lebih 10,7 hektar, memiliki bangunan lain yang berfungsi sebagai tempat jual beli hingga gedung pertemuan atau kesenian. Sayangnya kami tidak beruntung untuk melihat momen ini secara langsung karena biasanya memiliki jadwal atau seremonial yang telah diatur. Tapi untuk sekedar singgah, kalian bisa melihat langsung. Bagi kalian yang tertarik dan ingin berkunjung, kalian harus menyiapkan identitas berupa KTP dan SIM untuk ditinggalkan secara perwakilan di pos jaga Tentara Indonesia. Di tempat ini tidak ada yang berjualan di sekitar gedung imigrasi, jadi bawalah beberapa makanan dan minuman karena cuaca yang terik akan sangat terasa di tempat ini karena berdekatan dengan pantai. Tapi walaupun panas, namun pemandangan yang ada di sekitar gedung imigrasi maupun tamannya bisa menjadi pelepas lelah yang sangat terasa. Pada waktu kami kesini, tidak ada pungutan untuk memasuki pos lintas ini. Pengunjung hanya diminta untuk menjaga ketertiban dan kebersihan area. Dan berkaca dari pengalaman yang saya lalui, kayaknya harus sih dalam perjalanan ke Skau ini, kalian harus bisa masuk lebih jauh. Karena pemandangan dari sisi balik imigrasi dan menuju ke Kampung Fanimo yang merupakan wilayah dari Papua Nugini akan membuat kalian takjub. Mulai dari gerbang perbatasan yang super besar dan tinggi, patung burung Garuda yang super keren sebagai simbol lambang Indonesia, mercusuar petugas jaga dari Papua Nugini, hingga mereka yang berjual makanan minuman saat masuk ke Kampung Fanimo dengan tulisan yang tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia, tapi menggunakan bahasa Papua Nugini. Saya rasa itu sangat seru. Namun bagi saya pribadi, puncak kunjungan saat berhasil memasuki wilayah Papua Nugini ini adalah menikmati pemandangan super cakep dari pantai yang ada di negara ini. Hembusan angin yang berhembus kencang membuat suasana panas tidak lagi terasa. Sayangnya saat sampai di tempat ini, saya tidak bisa menikmati lembutnya pasir atau air pantai.
karena lokasi kami berada dari sebuah tebing yang jauh dari garis pantai. Harus menuruni jalanan dan tentu saja harus ada izin untuk kami sampai di sana. Jadi kami hanya bisa menikmati hembusan angin dan mengabadikan momen ini dalam foto maupun video. Tapi bagi saya pribadi ini juga sudah luar biasa. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya hingga akhir cerita ini. Berikan apresiasi kalian dalam bentuk saran maupun komentar di kolom bawah ini agar channel ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa di cerita perjalanan kami selanjutnya. Tetap semangat merencanakan kehidupan kalian. Salam kehidupan, salam jejak aksara dan sudut pandang.